berikutnya kita akan mendengarkan dari Bapak Hermawan Kartajaya. Beliau adalah founder and executive chairman ICSB Indonesia. Beliau dari Institut Teknologi 10 November, penyedia solusi pemasaran terintegrasi terkemuka yang menyediakan layanan konsultasi, penelitian, pelatihan, dan media yang komprehensif di Indonesia. Beliau juga merupakan founder Asia Marketing Federation and chairman of Indonesia Marketing Association, chairman of the Asia Council for Small Business, salah satu 50 gurus who have shaped the future of marketing tahun 2003 dan seorang strategic business dan marketing practitioner. Pak Hermawan, saya salah satu yang mengidolakan Bapak. Saya punya banyak sekali buku Bapak, jadi saya senang sekali mendengar Bapak malam ini. Silakan Pak Hermawan. Mohon di-unmute Pak, mohon di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sudah diundang 2 kali sama Pak Billy, Mas Eko, terima kasih. Tapi pada undangan pertama sudah saya koreksi. Saya ini bukan doktor dari ITS. Sekolah ITS nggak lulus. Saya ini nggak bakat sekolah, ya kan? Jadi nggak pernah lulus saya ini. Jadi malu kalau ditulis lulus itu tadi ditulis gelar doktor. Padahal sudah tak koreksi. Makanya nggak pernah mau pakai apa-apa karena doktor saya honoris causa dari ITS. Ya, padahal nggak lulus ini. Terus kalau S1 ya punya lah, resminya Dr. Andes Ekonomi dari Universitas Surabaya ketika sudah umur 37. Karena nggak pernah masuk kelas, cuma ujian aja, ya malu pakainya. Terus S2 saya dari Strathclyde Inggris, cuma distance learning, ya malu lah. Jadi nggak usah lah dipakai-pakai begitu. Jadi maaf, 1000 maaf, saya ini orang gagal sekolah. Jadi sudah nggak bakat kalau sekolah-sekolah ini karena rebellious. Dan Pak Billy, salutlah, Anda luar biasa ya, membuat kayak begini-beginian. Terus dulu waktu saya diundang pertama itu temanya keluarga. Maka itu tamu surprise saya adalah Kepala BKKBN, Pak Hasto, ya, Wardoyo, teman saya. Kali ini ekspor, sama-sama UKM. Tapi saya nanti ada surprise lagi nih. Ya, Dirjen, ya, Dirjen PEN, Pengembangan Ekonomi Nasional yang sekarang udah siap. Beliau ini luar biasa. Jadi kemarin dadaan aku minta dan beliau mau. Karena beliau ini yang pelakunya ini, yang yang membantu banyak UKM ekspor. Jadi saya cari siapa yang relevan ini. Setiap kali dikasih tugas sama Pak Billy, sama Pak Eko, saya serius. I'm always serious. Jadi saya nggak pernah main-main. Saya siapkan bahan yang tidak terlalu banyak karena webinar kayak gini ini sudah banyak. Kalau kebanyakan ini males orang itu ya. Jadi harus ada manfaat dan harus ada surprise. Jadi ini Pak Kasan Muhri sudah siap. Tapi nanti ya, saya akan dikasih 40 menit katanya. Saya 30 menit, Pak Kasan Muhri 10 menit. Jadi beliau sudah oke. Yang betul-betul nanti sesi terakhir Pak Kasan Muhri, Dirjen PEN, jadi Kementerian Perdagangan. Saya juga izin pada Menteri Perdagangan langsung tadi, ya. Dan beliau dalam perjalanan Jakarta Bandung ini malahan. Saya tanya wifi-nya gimana? Oh kuat katanya, ya sudah. Ya udah, saya mau sedikit saja bicara tentang UKM ekspor ini, ya. Coba, saya cuma punya 4 slide saja, nggak banyak-banyak. Tapi judulnya memang diminta sama Mas Eko tetap sial aja. Karena mungkin waktu webinar pertama itu saya kan memang ngomong sial dikit. Sebetulnya bahannya lengkap ada. Bahannya lengkap ada. Kita sudah bikin Zoom untuk orang Jepang. Untuk orang Jepang. Dan 1 bulan yang lalu. Dan tadi baru ketemu hasilnya keluar feedbacknya dari 200 orang yang Zoom. Itu sudah banyak. Itu kalau Jepang 200 itu. Luar biasa, nggak gampang mengumpulkan mereka para eksekutif dari Japan Marketing Association
Dan 95% puas, sangat puas katanya. Dan minta lebih dalam lagi, yang 5% tidak puas karena bahasa Inggrisnya kurang pas. Jadi kata panitianya, Transkosmos, partner kita di Jepang, itu 100% puas katanya. Saya senang lah. Korea sudah, dan belum keluar hasilnya. Tapi kalau di ICSB, organisasi saya, International Council Small Business, saya ini sekarang Chairman Indonesia, Chairman Asia, dan duduk di Global, sebuah organisasi yang didirikan mulai tahun 55 di George Washington University, sekarang di 85 negara. Cak Samsul juga ada di situ, salah satu VP kita. Itu memang bolak-balik sudah. Sampai tadi pagi saya bersama staf khusus yang satunya lagi, Angki Yudhistia. Kalau Angki Yudhistia ini saya udah kenal lama. Kalau Pak Billy ya saya terima kasih sudah pernah mampir kantor. Tapi besoknya sesudah Pak Billy mampir kantor, Angki juga mampir kantor. Mbak Angki ini luar biasa karena maaf, dia difabel, tetapi satu-satunya spokesperson yang difabel. Dan tadi bersama saya di acara saya, yaitu Go Digital, Go Global, Go Ethic. Itu GUKMI, Kegagalan UKM Indonesia. Pokoknya kalau UKM ini mati-matian lah kita. Mak Plus iya, ICSB iya. Dan sudah 5 kali keliling kota, 20 kota. Biasanya, tapi sekarang by Zoom saja. Tadi hari ketiga sudah ditutup, Cak Samsul juga ada, saya lihat. Saya bicara tentang EL-nya tok tadi. EL-nya tok. Karena sama Pak Jeki Musri, Presiden ICSB Indonesia, saya ini kan chairman, sudah tua, 73 tahun, dikasih bagian value with values. Value with values. Percuma bikin value kalau tidak ada values-nya. Ya udah, aku cuma EL-nya saja, karena value with values itu EL-nya. Kalau CI itu creative ideas for solution. Jadi bedanya creativity sama innovation. Kalau kita, creativity itu ideas-nya, kalau innovation itu solution-nya. Apakah ideas itu semua jadi solution? Belum tentu. Dan kadang-kadang solution itu tidak mesti baru gitu ya. Dan entrepreneurship itu mafia juga creating value, tapi tidak punya values. Tapi kadang-kadang kebanyakan values tidak bisa menciptakan value. Nanti saya kupas pakai frame ini. Saya tidak bisa ngomong tidak pakai frame. Kemudian saya bilang ke Mas Eko, saya kali ini mau nambahin yang namanya post mega marketing. Apa ini? Kalau Anda orang marketing pasti tahu tahun 86 saya nulis buku sama Profesor Philip Kotler mulai tahun 1990. Sudah 98, 22 tahun. Ya. Tahun ini nanti John Wiley di New York City sudah menerima draft dari kita, Marketing 5.0, Technology for Humanity, mungkin terbit Januari 2021, dan saya nyiapkan sial ini 2021 akhir. Harus jadi konsep dunia. Saya tidak mau cuma di lokal saja. Saya tidak mau. Harus jadi konsep dunia. Saya ngajak Philip Kotler dan sesudah itu kita lepas. Ya, saya bilang tahun 86, Pak Philip Kotler ini pernah nulis namanya post mega marketing. Kalau market itu terblok, terutama ekspor itu kan market banyak bloknya. WTO itu didirikan untuk menghilangkan blok ini. Pajak diturunkan dan sebagainya. Saya sering bicara dengan rekannya Pak Kasan Murini, yaitu Duta Besar Indonesia di WTO. Ini temannya Pak Tanto Yahya, tentunya sama-sama Duta Besar, ya sama-sama Pak Dubes. Tapi ini orang perdagangan. Kalau Pak Tanto Yahya ini luar biasa, ya dari politikus DPR masuk jadi Duta Besar. Kalau yang sana dari Kementerian Perdagangan. Tapi sama-sama saya manggilnya Pak Dubes. Nah, saya sering ngobrol di WTO itu efektif apa enggak? Maksudnya akan menghilangkan supaya perdagangan itu bisa efisien. Ya sebetulnya maksudnya gitu. Kalau dulu supaya enggak perang. Ya, supaya enggak perang. Kalau dunia itu saling membutuhkan, negara 1 dan 2 itu saling dagang kan bagus. Tapi kalau sekarang itu supaya efisien. Tapi belakangan ini ya mohon maaf karena US-China war itu menjadi kurang efektif karena banyak tindakan unilateral yang dilakukan oleh Amerika. Ya, saya tidak menyalahkan Amerika begitu saja karena Amerika punya alasan. Market begitu bebas terbuka Amerika dimanfaatkan oleh China. China tidak melanggar peraturan.
karena peraturannya Amerika kan terbuka. Salahnya kok dibuka? Salahnya Amerika kok membiarkan China diterima WTO, sehingga akhirnya perdagangannya dikuasai China semua. Infrastruktur sudah komplit dan sebagainya, kalah semua harganya. Kalau kita ketemu barang China udah ampun. Nah, sekarang US election kan ini, Trump politik jalan, nggak peduli sudah, hantam saja, TikTok nggak boleh, apa-apa, dan seluruh dunia terblok sekarang untuk barang China. Nah, ini kesempatan untuk Indonesia, ya toh. Jadi saya bilang post mega marketing yang tahun 86 Philip Kotler itu power dan PR. Kalau market terblok, lobbylah government dan pengaruhilah masyarakat sehingga perlu Anda PR. Nah, kalau sekarang PR and power karena sudah ada teknologi. Jadi saya punya pemikiran itu, iya ya, mega marketing ini mesti disebut post mega marketing, post normal mega marketing karena ada COVID, mendadak market itu terblok semua untuk sebagian orang. Tetapi coba lihat Gojek masuk Filipina, Gojek masuk Vietnam. Coba bicara aja sama duta besar kita, bicara sama orang Gojek. Kelihatannya sudah masuk situ. Terhambat apa enggak? Launchingnya enggak dihambat. Tapi sesudah masuk, orang lokal juga enggak terima kan? Kok enak gitu loh, wong cuma Gojek, kok enggak bisa. Sudah mulai kesulitan lagi. Tapi bagaimana dengan Mayora? Bisa masuk mana-mana. Ini favoritnya Pak Hasan ini. Ya. Nah, perusahaan-perusahaan gede ini bisa gitu. Bisa masih macam-macam cara. Loh kalau UKM loh ya opo? Apa bisa ngelobi power itu? Apa bisa punya PR? Tentunya butuh KBRI, KJRI. Betul enggak? Butuh Pak Tantowi ya. Butuh bilateral. Walaupun bilateral itu sudah enggak boleh mestinya. Multilateral. Bolehnya itu bilateral itu kalau plus. Jadi ketentuan WTO itu apa seluruh dunia plus lagi. Nah, kalau Australia sama Indonesia itu sudah ada SEPA namanya, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi memang nol, sudah nol, segala macam itu nol. Jadi orang sana jangan kaget Mones mau buka di Jakarta, jangan kaget ini nanti tahu-tahu ada pesaing Mones. Kita juga bebas masuk sana, tapi ya kita kira-kira kalau kita yang buka sana ya berat. Tapi kalau saya sana yang buka sini, banyak yang mau. Daripada ke Melbourne, ya ke sini saja. Ini memang Indonesia tidak bisa apa-apa. Kalau universitas sana tidak boleh masuk sini, ya otomatis barang kita masuk sana kayak begitu. Ya balas-balasan ini. Nah, inilah yang saya akan bahas. Ya, sekarang saya mulai 4 slide saja. Sial, ayo. Saya mulai dengan EL yang tadi pagi value with values. Coba, kenapa kok saya mulai dari EL? Saya bilang, UKM yang bagus itu harus menjadi entrepreneurial leader. Yaitu bisa menciptakan value dan mempunyai values. Nah, kalau nanti mau grade, dia sekaligus mesti memberikan solution kepada orang sana itu, bukan solution pada orang lokal. Kalau kita mau ekspor ke New Zealand itu harus tahu solusinya orang sana. Kalau cuma dijual kepada agent, ya dibujui agent, ya atau dibujui Singapura karena ekspornya ke Singapura, Singapura yang jual sana, yang untungnya lebih banyak Singapura. Tapi makanya kalau mau ekspor sungguhan, mesti tahu problemnya sana apa. Dan untuk menyelesaikan solution, mesti ada ide-ide terus. Itu makanya namanya baru good to great. Jadi syarat utama, saya ini staf khusus Menteri UKM 5 tahun loh. Dulu Pak Puspayoga, sekarang sama Pak Teten. Ini Senin bakal ketemu lagi. Ya, karena saya mengusulkan Pak Teten, kenapa kok enggak kita bikin UKM Indonesia 2030 saja? Karena kalau ngomong 2122, waduh, sudahlah. 2122 itu mungkin tahap pertama, recovery aja, pemulihan. 2022-2025, ini yang saya sebut tahap reform, pembaruan. Baru RISE 2025-2030 karena ada SDG, ada macam-macam lah, alasannya banyak. Bukan hari ini. 2020 ini apa? Relief. UKM itu dibantu. Tadi pagi
seorang deputi kenalan saya yang juga duduk di ICSB, saya telepon, Pak, gimana relief ini? Sudah, di samping bantuan lain, kita itu sudah mengidentifikasikan 12 juta. 12 juta yang akan mendapat bantuan 2,4 juta. Hitungannya 4 bulan kali 600.000 kali 12 juta. Ya, tapi pertanian ada 2 juta lagi. Petani itu UKM, karena dia mengambil risiko juga. Perikanan, nelayan itu 1,2 juta. Jadi totalnya itu kira-kira yang harus dibantu itu 15,7 katanya. Waduh. Lah duitnya dari mana ini saya bilang? Nah, kita nggak mikirin duit, pokoknya duit ya disediain. Nah, mengenai itu urusan Bank Indonesia, pemerintah Indonesia ngeluarin bond-bondnya dibeli BI apa ini ya. Ruwet ini sudah ngurus ini. Jadi 2020 ini relief. Tetapi nggak boleh relief terus ini. Ya, FDR, Presiden Amerika yang terpilih 4 kali, satu-satunya yang 4 kali zaman Malaysia tahun 30. Itu relief, reform, and relief, recovery, reform. Recovery itu pemulihan tahun depan yang dipulihkan apa? Bukan dibantu terus. Dipulihkan. Tadi sudah ada digital, dibantu, harus bisa jalan sendiri. Nah, 2023 sudah tahun politik loh. Jadi makanya 21, 22 itu adalah kesempatan pemulihan itu cuma 2 tahun. 2023 tahun politik. Generasi baru leader akan keluar 2024. Jadi makanya pas 2025 saya bilang 3 tahun itu adalah reform, kesempatan memperbarui, baru rise karena bonus demografi dan sebagainya. Tapi kalau wirausahanya itu tidak ada, kurang, semua mau jadi pegawai, ya bonus demografi itu mati. Bisa tadi Pak Billy sudah ngasih tahu berapa persen itu yang sekolah di UNAI, berapa persen yang sekolah di UNPAD, cuma berapa persen saja. Saya tidak tahu angkanya. Wong saya tidak lulus, ya nggak lulus saya ini. Cuman kan entrepreneurial itu kan spiritnya ya. Jadi PNS entrepreneurial, jadi guru entrepreneurial, ya. Dan harus jadi leader, value and values. Ayo masuk sekarang leader dulu dari belakang dulu. Oh, entrepreneur. Leader dulu dari belakang dulu, dari belakang. Saya kalau mendivisikan leader itu gampang. PQ, IQ, EQ, SQ. Wes, saya dapatnya dari FBI. Saya ini penasihat ahli Kapolri 12 tahun. Jadi pernah dikirim Kapolri zaman dulu pergi ke FBI. Ikut kursus seminggu refreshing. Waduh, aku tertarik. Tak bikin buku, aspek fisik. Mana ada leader itu ngomong fisik? Nggak ada kan? Biasanya kan Tuturi Handayani, ya toh. Kemudian Ingarsom Sing Madyo ngasih contoh apa. Ini enggak. Seorang leader di zaman COVID ini, kalau UKM itu memang punya leadership, dia jaga fisik. Tidur sama olahraga ini, sama kerja ini seimbang. Sebab kalau sakit, ya nggak bisa jadi UKM. Intelek. Seorang UKM yang benar-benar leader, itu ya banyak. Itu teman saya yang nggak sekolah itu ya bisa itu. Yang sekolah malah nggak bisa jadi leader kadang-kadang. Jadi follower. Yang disebut IQ itu bukan jor-joran ngumpulin gelar. Tetapi bagaimana mengupdate terus supaya ngomongnya nyambung. Ya toh? Lebih baik ngomong nyambung, tapi kartu namanya nggak ada gelarnya. Daripada kartu namanya penuh dengan gelar. Ketika diajak ngomong nggak nyambung, diajak ngomong ini nggak ngerti, diajak ngomong itu nggak ngerti. Nah, ini yang disebut IQ kalau di FBI. EQ, ke dalam dan keluar. Ke dalam emotionality itu ditahan, semangkel apapun sama COVID ini, tapi ya tahan. Jangan bunuh diri, jangan cerai. Ya toh, di rumah itu banyak yang cerai itu di Inggris itu ya kan. Karena ketemu terus cerai. Nah, sociability kita mesti bisa bergaul dengan semua orang, ke dalam dan keluar. Dan akhirnya SQ itu hablum minallah, hablum minanas. Vertikal horizontal, atas nama Bapa dan Buddha dan Roh Kudus. Ya, Trihita Karana, God, nature, and people. Kalau Buddha itu berbuat baik sama orang, naik ke nirwana. Vertikal horizontal ketemunya di diri sendiri. Nek aku ngono, aku kan ketua NU cabang Katolik ini katanya Gus Dur ini. Saya penggemar Nabi Muhammad, makanya marketing 3.0
Dulu 9 tahun yang lalu sampai 27 bahasa. Marketing harus penuh kejujuran karena marketing suka dipakai bujuk, nggak ada SQ-nya. Ya, kemudian buku saya Marketing 4.0 24 bahasa, Wiley. Itu teknologi only, makanya sekarang dicampur teknologi for humanity. Harus terbit tahun ini, Januari 2021. Jadi ini. Nah, kalau Ibu lihat, Anda lihat semua, Bu Nita, saya kalau ketemu Ibu ini sungkan terus dari dulu. Aku ini diangkat jadi dewan apa, enggak tahu, tapi enggak pernah sekalipun, ya, sudah tepat terus tanggalnya. Saya merasa berdosa terus ini. Makanya ketemu 2 kali. Setiap kali ketemu Bu Nita ini kalau bisa menghindar gitu ya, toh. Nah, jadi kalau dilihat ini, UKM di masa COVID ini enggak ada masalah rasanya. Yang namanya UKM itu, wah, menjaga olahraga, jalan, enggak bisa keluar, muter-muter. Sudahlah, kebanyakan bisa. IQ bisa, SQ bisa, malah lebih banyak berdoa, banyak sholat, banyak bersyukur. Saya enggak khawatir PQ, IQ, EQ, SQ. Values-nya orang Indonesia itu luar biasa. Ya, ada penelitian. Orang Amerika dibanding orang Indonesia. CSR itu sebetulnya perusahaan-perusahaan itu lebih rela mana? Indonesia. Orang Indonesia itu banyak yang memberikan sumbangan kepada orang yang tidak punya itu karena percaya. Ya, kalau orang Kristen 2,5%, 2,5% kalau orang Islam, kalau orang Kristen 10%. Tapi saya dulu tanya sama pastor saya, loh kalau saya mau nyumbang orang berapa ya? 1% kasihin semua katanya. Waduh, aku wis enggak ikut-ikut. Nah, tapi karena kita itu punya Pancasila, ketuhanan Maha Esa itu nomor 1, makanya CSR kita itu enggak perlu undang-undang. Tapi kalau Bill Gates gitu ya, itu kan dianggap, wah filantropis hebat. Lah katanya orang-orang yang ngerti, pajak lah itu pajaknya dipotong. Ya dihitung-hitung enakan disumbang daripada nanti kena pajak. Nah ini. Tapi Indonesia itu luar biasa. PQ, IQ, EQ, SQ. Values aku enggak masalah. Dan values sesudah COVID ini diperlukan. Kalau Anda mau ekspor ke New Zealand, ekspor ke Amerika, ganti barangnya China, itu diperlukan values. Karena Nike dulu pernah dibikin di tempat lain, tidak di Amerika. Amerika itu kan desain dan jualan retail. Itu value added-nya paling tinggi. Yang produksi ini wes ampun, value added-nya paling kecil. Makanya China waktu dia nggak bisa apa-apa ya dibikin aja. Tapi sesudah bisa ditiru dan lebih bagus dan lebih murah. Kapok Amerika, ya kan? Nah, jadi kurva itu seperti begini. Kalau yang di bawah ini yang bagian bikin. Makanya kalau kita itu cuma bisa produksi, nggak bisa desain, nggak bisa jualan retail, ya dapatnya value added paling kecil kan. Ya belum lagi katanya Cak Samsul tadi kontinuitas, konsistensi dan bla 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 itu tadi. Ya QCD itu kalau proses itu gampangnya QCD, tidak konsisten quality-nya, tidak tepat waktunya dan cost-nya tidak kompetitif. Wis lah, QCD gampangnya QCD. Nah, sekarang coba kita lihat balik yang entrepreneur tadi. Apakah ini ya opportunity seeker bukan threat seeker? Apakah kita UKM kita risk taker bukan risk avoider? Dan apakah kita itu network kolaborator? Apakah kita ini cuma mau berkawan dengan orang yang sejenis dengan kita? Nah, kalau kita jawab dengan jujur, enggak. Saya ini duduk di board global ya 5 tahun. Ini tahun ke-6 ini. Saya ini di Dubai ketemu orang 85 negara. Di UN aku ngomong 3 kali loh mengenai UKM ini. Di konferensi UKM. Di mana-mana sudah di Argentina mana. Sama. Kebanyakan itu UKM itu tidak opportunity, tidak risk taker, tidak network kolaborator, gak iso. Ya toh? Hanya sedikit saja yang bisa. Makanya perusahaan gede yang asalnya dari kecil, miskin, bisa ngelihat opportunity, berani ngambil risiko, bisa bernetwork dengan siapapun, akhirnya jadi gede, kuat menghadapi krisis ini. Ini ada opportunity lagi, risk taker dan network. Tapi kalau perusahaan yang ujuk-ujuk jadi gede, gak bisa. Apalagi yang menjadi UKM, tapi dasarnya karena nggak dapat kerjaan. Jadi makanya kalau Jackie Musri itu selalu bilang, menyerah bukan pilihan, itu dari dia.
Itu dari Apollo 13 sebetulnya katanya dia. Giving up is not an option. Jadi tidak pernah menyerah. Itu UKM. Kalau tangan di bawah terus ini, ya apa ini tangan di bawah? Pemerintah ini kasihan. Relief, kurang terus. Kok enggak kayak China katanya. Lockdown, kemudian dikasih duit semua. Loh China itu devisanya berapa? Loh kok enggak kayak Amerika? 3 triliun dikeluarkan semua. Kasihan Pak Jokowi toh. Triliunan dikeluarkan sama Donald Trump, sana tinggal nyetak uang. Kita devisa juga tidak sebanyak China, uang tidak bisa nyetak tapi resikonya berat. Nah jadi ampun kalau Anda bukan opportunity seeker, Anda bukan risk taker, Anda bukan network collaborator, minta maaf, Anda sebetulnya tidak boleh disebut UKM. PKM, pekerja kecil menengah. Bisanya produksi tok, pameran minta dipamerkan, finance minta dibantu, sudah dibantu semua masih kurang. Kasihan kan? 18 badan dan kementerian yang ngurus UKM ini. Ya, 18 kurang apa lagi? Pak Jokowi itu tadi kemarin baru mutusin 12 juta tambah. Ayo, 2,4. Ini relief, tapi enggak boleh dong relief terus ini. Mana UKM-nya? Saya dulu diriin Makpres tahun 1990 di Surabaya sana. Ya opo, gak lulus sekolah jadi guru. Dikeluarkan lagi jadi guru itu karena tidak punya ijazah guru, ketahuan sama Pedanka, namanya Pedanka. Akhirnya ya bikin Makpres ini. Sekolah lagi pokoknya lulus punya S1, tidak punya S2, aku pergi ke eksekutif education program sampai 12 ke INSEAD ini yang bayari sopo, yang bayari klien. Saya cari akal. Ayo barter, aku bayar Rono ke Harvard kemana-mana, aku tidak lulus tapi EEP, Executive Education Program, gagah toh, tak cantumin, aku ke Harvard, ke INSEAD, kemana-mana, sak dunia, tapi dibayar klien, barter kalau sudah masuk di sini, tak transfer. Loh, cari akal, ditolak ya wes. Malu kalau jualan aja malu, gimana? Network kolaborator penting, harus bisa kumpul sama siapapun, jangan mikir sara. Kalau sudah jadi pengusaha mikir sara, cuma mau berdagang dengan sukunya saja, agamanya saja, rasnya saja, golongannya saja, nggak bisa. Sudahlah, nggak bisa. Percaya saya, harus inklusif. Bali itu kenapa? Kok bisa kayak gitu? Maaf loh, karena Trihita Karana aja. Anda mau apapun asal tidak mengganggu tempat budayanya dia nggak apa-apa. Mau halal dikasih halal. Mau main voli pantai, ya dikasih. Jadi, Bali itu sebetulnya apakah tidak ada yang lebih indah dari dia? Banyak. Tapi orangnya. Ya, apakah opportunity seeker? Enggak juga. Risk taker? Enggak juga. Tapi bondone network kolaborator ini loh. Bali itu. Nah, tapi kalau Anda mau jadi UKM, create value lewat ini. Nah, jadi kalau aku disuruh menilai dari EL tadi, syaratnya good entrepreneur, values itu memenuhi, tapi creating value ini sih nggak iso. Ya, the real UKM tidak pernah menyerah. Menyerah bukan pilihan. Dan dia mencari-cari terus, nggak usah diajari begini. Nah, jadi saya sudah jelasin ya, antara value dan values, kelemahannya ada di value biasanya. Dan itu bukan kelemahan Indonesia. UKM pada umumnya seluruh dunia begitu. Ya, dan harus kumpul jadi koperasi katanya bla bla bla. Fonterra di New Zealand itu katanya koperasi. Loh ya, lain rek. Koperasi di sana kan dikelola kayak korporasi. Manajernya itu betul-betul manajer profesional. Terus waduh wis ngomong kayak gitu-gituan banyak sekali. Aku udah punya pengetahuan 5 tahun. Soalnya stafku sekarang enggak jadi orang luar, tapi lumayan. Aku sudah ubek-ubek itu tahu. Ya, apa kelemahannya ini? Kita berharap, kita optimis orang Indonesia itu bisa, tapi kita juga realistik, optimistik, realistik. Nah, sekarang CI-nya gimana? CI-nya. Ayo kita lihat. Nah, coba lihat ini. Ideas itu keluarnya dari 5D. Driver, teknologi, perubahan teknologi, digital platform. Nah, kita punya enggak? Digital platform UKM Indonesia itu dikawinkan sama Pak Teten dengan apa? Digital platform sekarang. Pelatihan, SDM-nya. Harus gitu. Tapi kalau UKM sesungguhnya,
nggak pakai disuruh, nyari dia. Oh Gojek, ya sudah, saya buka restoran, warung, ya sama GoFood langsung. Nggak pakai diajari lagi, nyari-nyari sendiri. Nggak punya GoFood di tempat itu, ya pakai WA. Ya toh? Nah, ini digital platform. Political leader, US, China. Saya nggak tahu ya. Kalau Australia rasanya sudah on one side with US. Barang-barang China dipersulit. New Zealand tanya Pak Tantowi ini, teman saya ini yang sudah Pak yang mulia ini, Pak Dubes ini. Mungkin sama loh. Sehingga aku ketemu sama UKM di US tahun lalu, Pak, sekarang rotan itu dari Jawa Barat, Jawa Tengah itu bisa masuk di US karena dulu aneh China itu enggak punya rotan kok bisa ekspor rotan ke sini, opo katanya. Nah, rotannya dibeli dari Indonesia kemudian dibikin kursi bawa ke sana. Singapura kan gitu kebanyakan. Karena Singapura lebih dipercaya. Jadi sekarang banyak peluang. Nah, ide ini mesti dari perubahan driver ini. Kalau value with values ya ini, perubahannya ya ini. Jadi kalau dulu social culture orang itu tidak milih yang ada values-nya, sesudah ini values, terutama youth, women, netizen. Women lebih values daripada men. Youth lebih values daripada senior. Dan netizen lebih values daripada citizen. Betul nggak? Yet, youth, women, netizen. Value with values. Nyari yang value-nya tinggi dan values-nya tinggi. Value itu bukan berarti selalu lebih murah loh. Lebih mahal sedikit kalau manfaatnya jauh lebih banyak, dia mau. Itu value-nya tinggi. Jadi belum tentu sesudah ini orang nyari yang lebih murah. Bisa price-nya lebih tinggi 10% asal manfaatnya lebih 15%. Itu more value. Itu kalau di marketing itu ada more for less for less, less for more, dan same more less, dan macam-macam. Rumusnya kayak gitu. Nah, ini perubahan. Nah, ekonomi seperti di yang pertama dulu, yang di sini acara Pak Billy pertama, saya dibilangi Paris, ICSB Paris itu baru ngadain konferensi dunia. Ternyata ekonomi gonjang-ganjing, banyak yang bangkrut, perusahaan gede bangkrut, perusahaan apa bangkrut. Yang enggak bangkrut apa? Family business. Karena enggak ada PHK dan gajinya digaji berapa ya enggak apa-apa, enggak pakai THR ya enggak apa-apa. Jadi UKM business yang berbasiskan family, pegawainya cuma dikit, itu lebih aman. Nah ini bingung kan? Dan market itu ngolahnya harus post mega marketing sekarang. Ya, post mega marketing kan. Sekarang ini tanya Pak Tantowi, terjadi deglobalisasi. Deglobalisasi. Sejak Trump ini unilateralisme, tutup Amerika, make America great again, bualas sama China, seluruh dunia terpolarisasi. Indonesia ini kan Pancasila, nggak perlu ikut gitu-gitu. Kiri kanan mestinya oke gitu aja udah, nggak usah musuhan sini, nggak usah musuhan sana. Loh Pancasila kok, Pancasila ini teruji, jadi ini kesempatan post mega marketing. Cuma saya bilang tadi kalau dulu power dulu baru PR, sekarang PR dulu baru power. Coba lihat slide terakhir saya yang keempat. Nah ini teknologi, political, legal, ekonomi, social culture, market. Ini model saya 4C. Jadi zaman tahun 1998 aku ketemu Philip Kotler pertama di Moskow. Aku ditanyai, Hermawan, kamu ini kok punya 4C ini buat apa? Katanya, kan 3C sih, competitor, customer, company. Kenichi Ohmae itu punya buku yang terkenal, itu McKinsey loh, Mind of Strategies. Kamu harus tahu customer itu butuh apa, kamu harus lebih baik dari kompetitor, dan kamu sendiri apa? Cukup. Salah, itu marketing masa kini. Kalau marketing masa depan, ya mesti memperhatikan 5 driver tadi. Ide tadi kan keluarnya dari 5 driver. Betul nggak? Nah, sekarang kalau market terkunci, nah, yang penting apa? Power di lobby. KBRI ngelobi bilateral ke government setempat. Itu political legal. Supaya Indonesia itu dipermudah, apalagi sekarang ada US China, tapi diem-diem saja, ya toh, nggak usah terbuka
lobby. Loh, lobby itu sah, di Amerika malah dibayar kok lobbyis itu. Tetapi PR, social culture-nya dibuat sama. Coba lihat kesalahan perusahaan Tiongkok apa masuk Indonesia ini. Terlalu banyak ngelobi power toh. Betul nggak? Korea juga gitu. Kalau Jepang kan seimbang, power sama public relation itu. Seimbang, sehingga kita cinta sama Jepang. Padahal, waduh, Jepang itu ampun-ampun kalau jajah Indonesia itu dulu ceritanya macam-macam kan. Kita pernah dijajah Korea enggak? Enggak pernah. Pernah dijajah Tiongkok enggak? Enggak pernah. Malah Wali Songo itu beberapa dari Tiongkok. Tapi kenapa sentimen terhadap Jepang itu kok positif? Terhadap Korea lumayan. Ada K-pop, karena K-pop. Tapi juga perusahaan Korea kalau masuk Indonesia itu pakai power. Aku kalau di Korea tuh ngomongnya gitu. Jadi mesti seimbang dong. Sekarang malah public relation lebih penting daripada power. Coba lihat Gojek. Gojek itu public relation dulu. Ini loh gampang, begini, peraturannya nanti dulu. Kalau nunggu peraturan kapan katanya startup? Nggak bisa. Sekarang social culture nerima, customer nerima, kompetitor ketinggalan. Sudah otomatis. Dan yang ketiga, yang penting apa? Omni channel. Nah, Pak Tantowi Yahya bisa membantu 3 hal ini untuk UKM. 1, power, ngelobi pemerintah New Zealand, senatornya atau kepala dinas yang nggak ngerti aku, sopo nggak ngerti aku, itu urusan KBRI. Kan sudah punya atase, punya apa. Public relation itu pameran. Makanya saya ngajak Menteri Perdagangan ikut World Marketing Forum saya di Kamakura. Saya bikin World Marketing Forum di Kamakura, dunia. 300 di Tempel Kamakura, Kenjoji. Nah ini aneh nih, kalau Davos World Economic Forum, ini World Marketing Forum, inisiatornya orang Indonesia. Saya bilang, Pak Menteri, ini rugi loh. Ini memang bukan pameran kayak New York Now. Kalau sudah pameran, namanya bukan public relation lagi, namanya exhibition. Mahal, dan banyak yang pameran. Public relation itu apa? Kalau kita sendirian. Nah, makanya Dirjen PEN ini, Pak Kasan ini luar biasa. Tadi bilang, sudah di-approve, Pak. Sudah saya. Waduh, leganya. Soalnya aku yang ngadain, saya enggak jual tiket, cuma sponsori tok. Malam kedua, 21-nya Oktober dibayari Asian Productivity Organization yang kebetulan sekjennya orang Indonesia, tak lobby juga, yang malam kedua 22 Oktober dibayari Kemendak. Nah syukur-syukur kalau tidak ada COVID, menteri ke sana dan menteri Jepang akan keluar, diresmikan sama 2 menteri. Bahkan saya berhasil melobi menteri Malaysia, Khairi Jamaluddin untuk ke sana. Ramai otomatis 300. 2022 di Ubud. Nah, kalau di sana ditempel, di sini di museum saya marketing 3 titik, tak bikin lain daripada yang lain. Nah, ini budaya. Supaya saya beda dengan Davos. Tidak ada uang terlibat. Panelisnya tidak dibayar semua. Undangannya by invitation semua. By sponsorship, saya tidak butuh duit. Butuh dinernya dibayari. Dinner malam pertama, malam kedua, makan siang sopo yang bayari. Sekarang Jepang, lu tuan rumah, lu cari. Gua sudah cari 2 ini, EPO sama Kemendak. Nah, ini public relation. Nah, channel gimana? Ini ada cerita, tak bacain ya. Ini anak buahnya Pak Kasan ini di Tokyo, Pak Arif. Nah, saya tanya, ini Pak Arifnya ada di sini. Atase perdagangan Jepang. Ada enggak contoh yang Anda membantu UKM. Nah, ini dibikinkan contoh. Ini Pak, sudah katanya. Jadi Pak Arif bilang, kami ini bukan cuma memberikan pelatihan-pelatihan franchise startup bisnis di Jepang menjadi UKM di Indonesia sebelum pulang orang Indonesia UKM berjalan e-commerce, bukan cuma itu tok, tapi membantu koperasi yang didirikan di Bali oleh Menteri UKM. Saya tadi lapor sama Pak Teten bukan main senangnya, saya sudah minta izin, boleh enggak saya ceritakan. Kopi specialty kopi Kintamani Arabica. Dari Kintamani diketemukan oleh ada Nihon Coffee, Kaldi Farm, dan Kiss Coffee. Luar biasa nih Pak Arif ini. Soalnya kalau saya ke Tokyo juga diantar-antar Pak Adak ini. Ya. Ini baru tapi ngerti. Ini channel. Bagaimana UKM mau bikin
melobi power bagaimana UKM bisa public relation. Nanti Kamakura ini ada special corner untuk UKM. Ya nanti Kopi Kintamani ini yang mau masuk Jepang dipamerkan situ. Loh kan tidak ada lawannya. Itu namanya public relation. Dan omninya di mana? Ya ini, Nihon Coffee, Kaldi Farm, dan Kiss Coffee. Ini semoga terdengar oleh Pak Kasan ini. Anak buahnya hebat loh Pak. Ini belum lagi yang di Australia, di mana-mana. Jadi bagaimana sekarang UKM ini peran KBRI, KJRI di mana-mana mempertemukan dengan channel. Omni itu digital itu kan C2C. Customer to customer atau B2C, business to customer. Lah kalau B2B, ya kudu ketemu sama buyer. Nah kalau nggak ketemu buyer dari mana? Itu pun masih ada konsistensi, kontinuitas, dan macam-macam itu tadi. Kan kasihan UKM. Jadi ini 1, 2, 3. Aku ngomong praktis saja, tak kasih frame supaya gampang ingat gitu. Kalau nggak ada frame-nya kan lupa. 1, 2, 3. Saya selalu pakai model. Karena walaupun sekolah ITS nggak lulus, tapi kan logikanya pakai model gitu. Ya toh? Nah, jadi saya ingin mengakhiri hari ini, Ibu Moderator, dengan ingin mengatakan, coba kembali ke Siel yang di depan. Coba kita tinjau lagi. Bagaimana UKM kita? Coba lihat. If you want to be a good UKM, you must become entrepreneur leader. Leadernya oke. Orang Indonesia itu value-nya oke. Tapi waktu creating value, 3 syarat tadi kebanyakan tidak terpenuhi. Ada 10%, 15% ya memang risk taker, opportunity seeker, dan network kolaborator. Tapi 80% enggak. Tangan di bawah, bukan tangan di atas. Ya, kalau entrepreneur the real itu kan gini, saya jatuh bangun dulu. Bekas guru, bangun Makpres ini mulai tahun 1990, siapa yang mau nolong? Nggak ada kur, nggak ada apa, mau apa. Ya toh, mau apa, nggak lulus, mati-matian. Tapi bertahan 30 tahun dan juara. Dan bukan juara Indonesia tok loh, maaf loh. Model kita marketing 4.0 dipakai di Jepang loh, ibu-ibu, bapak-bapak. Aneh kan? Tapi saya nulis sama Kotler. Aku ketemu Kotler 98, Indonesia krisis, saya malah diundang ke Moskow. Ketemulah Kotler. Kotler, waduh kesempatan wis kenal no. Wah, you simplify my complex textbook. Yes, I'm not a professor. Some professor complicate the simple thing. I can simplify only the complex thing. Sekarang jadi sahabat, 22 tahun. Jadi saya itu besar karena krisis, Ibu. Ya toh? Jadi makanya sekarang ini 2020, sial saya. Ini produk saya untuk 2030. Liwat 2020. Coba creativity dan solution. Berapa persen UKM kalau sudah lulus dari value with values? Berapa yang lulus memberikan solution? Wong nggak pernah ke sana. UKM yang benar itu ya bondo duit ke sana, bukan percaya bayarnya. Bayarnya datang, dijual, bayarnya bawa, dia ngikut ke sana. Modal sendiri, naik ekonomi ya ekonomi. Naik yang murah ya naik murah. Asal nggak kena COVID kan. Lihat, loh kenapa barang saya kok laku? Terus keluar ide-ide baru. Nah, kalau semua ini terpenuhi, baru kita kuat. Kalau pelatihan-pelatihan yang lain, itu ya banyak packaging lah, apalah, izin lah, apa. Tapi this is the core. Sial, not PIPM. Lawannya creativity, productivity. Makanya dulu saya bikin seperti yang Cak Samsul itu dari saya itu. Creativity, productivity, entrepreneurship. Creativity, kalau tidak bisa meningkatkan productivity, percuma. Innovation, kalau tidak bisa meningkatkan improvement, percuma. Itu namanya Kaizen. Entrepreneurship kalau tidak bisa meningkatkan profesionalisme percuma, leadership kalau tidak bisa meningkatkan manajemen. Di bawah ini ada PIPM. Orang sekolah itu belajarnya PIPM semua. Jarang ada sekolah yang ngajari Siel. Makanya saya sekarang Siel dan kelihatannya sudah mulai diterima di Jepang, di Korea. Setiap saya ngomong Siel, bahasa Perancis ini artinya langit, tembus langit. Bupati di Boyolali itu kan pernah tinggal di Perancis. Iya, ini aku ngerti. Ini artinya langit, Pak Hermawan. Dan sekarang ada yang ngomong Kuno Kawan itu katanya Sial. Aku nggak tahu ini, masih tak selidiki nih. Karena waktu ulang tahun ke-72, aku dikasih gelar Kang Mas di Jogja, ditantang.
bisa enggak marketing Bapak itu dikaitkan dengan filsafat Jawa? Waduh, Bapak, ada Bapak yang maaf, ngomong, bisa Pak. Bapak, Pak Semar itu Hermawan, leader, Gareng itu entrepreneur, Petro itu inovator, Bagong itu kreator. Saya enggak tahu benar apa salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih banyak Bapak. Pak, saya itu dengerin Bapak. I am in awe, and I'm inspired at the same time. Iya, Sorry kalau salah, kalau banyak salahnya, sorry kalau enggak percaya ya enggak apa-apa. ini apa namanya, ketemu Bapak di forum seperti begini itu seperti apa ya Pak ya? Mimpi yang jadi kenyataan, mimpi yang jadi Kenapa? kenyataan. Kenapa? Mimpi yang jadi kenyataan, Pak. Waduh, ya enggak gitulah. Enggak lah. Bapak terima kasih banyak karena Bapak memberikan kepada kami semuanya konsep visioner bahwa kita perlu mendunia, bahwa ketika kita melakukan entrepreneurship harus mulai dengan end in mind. Kita mulai dengan memikirkan apa sih solusinya. Terus ketika kita menjadi leader harus ada PQ, IQ, EQ, SQ. Kadang-kadang nggak perlu Pak S1, S2, S3 Pak. Seperti yang Bapak bilang. Kita yang penting ngomongnya nyambung, benar nggak Pak? Ya kan Pak? Sorry. Penting juga. Penting juga Pak ya. Kalau sudah kadung punya ya enggak apa-apa. Iya Pak. Tapi kalau enggak lulus ya jangan patah hati. Kalau enggak Iya lulus Pak. ya. Iya Pak. Dan yang satu yang saya catat tadi benar yang Bapak bilang. Giving up is not an option. Menyerah itu bukan pilihan. Pak, saya I look forward for your book Technology for Humanity 2021. Dan terima kasih banyak Pak untuk luar biasa ini wejangannya luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak. Oh, kalau komplit setengah hari itu sial itu. Kalau komplit itu cuma sepotong kecil. Iya ya Pak ya. Iya. Pak, makasih banyak. Terima kasih banyak Pak untuk pemaparannya luar biasa sekali. Dan Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sharing yang tidak kalah menariknya dari Bapak Irfan Helmi. Beliau adalah co-founder Anomaly Coffee, menamatkan S1 Ilmu Komputer. Oh, sebentar Ibu. Saya minta izin, saya lupa manggil Pak Kasan ini. Pak Kasan sudah siap ini. Tolong dipanggil Pak Kasan sebentar ya. Pak Kasan. Rencananya di akhir Pak. Nanti Bapak kasih. Oh, Pak Kasan di akhir. Pak Kasan ya. sudah ya, sudah standby ya. Iya, nanti di akhir. Ya, tadi janjinya saya. Oh, Pak Kasan sudah tahu ya kalau di akhir ya. Ya, terima kasih. Saya lupa. Bu, saya ditungguin acara. Kalau boleh 5 menit saja sekarang boleh. Iya, silakan Pak. Iya. Biar cerita, contohnya gimana? Ya, silakan 5 menit Pak. Iya, 5 menit saja Pak Hermawan ya. Iya, terima kasih Pak. Maaf Pak, orang umur 73 ini lupaan Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak Hermawan, yang terhormat Pak Dubes, Bapak Ibu narasumber yang hebat-hebat malam ini. Saya karena diminta Pak Hermawan, saya akan cerita sedikit mengenai maaf. Silakan. Bagaimana kami di JNPN khususnya di Kementerian Perdagangan terkait dengan UKM ini, khususnya yang ekspor. Jadi kalau saya boleh bagi dari sisi UKM ini, kami melakukannya pertama kepada pelaku dan produknya. Kita memfasilitasi, ada juga pelatihan, bahkan ada yang mulai dari awal. Ada cerita sangat menarik, UKM yang barangnya itu ini kapuk Pak, dari Jawa Tengah. Waktu dia mau datang pelatihan, itu pakai sendal jepit, dia cuma bawa secuil kapuk itu, lalu di program kita namanya Ekspor Coaching Program. Harusnya kan 8 bulan sampai 10 bulan. Melewati tahapan 1, 2, 3, 4, tahapannya ada 8 tahapan. Nah, setelah melewati sampai kepada kurasi produk dan pertemuan dengan buyer, itu sekarang sudah jadi eksportir kapuk ke Eropa, Pak. Itu UKM. Dan kita membantu dari awal, termasuk
packaging barangnya. Lalu tadi Bu Nita juga menyampaikan legalitas perusahaannya harus ada, karena beliau itu perorangan, belum punya hal-hal yang kaitan dengan legalitasnya, apalagi bagaimana cara dia harus menyiapkan kontainer dan sebagainya, termasuk cara nanti kalau kirim barang dibayarnya seperti apa. Nah, semua itu kita kerjakan di Balai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ekspor. Nah, lalu dalam konteks desain produk, kita juga melakukan untuk UKM ini semua, dan bulan September nanti kita akan memberikan award-nya kepada seluruh UKM yang terjaring melalui desain yang terbaik, dan kebetulan ketua jurinya adalah presiden dari tempatnya Pak Hermawan, Pak Jeki. Itu ketua tim jurinya di desain yang untuk UKM, yang dia juga kita untuk ekspor. Nanti kalau yang menang juga akan difasilitasi ke Good Design Award di Jepang, karena kita kerjasama dengan Good Design dari Jepang juga, sehingga mereka untuk yang mendapatkan best atau terbaik di desain ini, kita fasilitasi lain apa? Kita berikan kesempatan promo di Trade Expo Indonesia. Nah, ceritanya ini kita sudah nyambung, teman-teman yang hasil alumni dari Balai Pendidikan ini, lalu kemudian kita ikutkan di Trade Expo, kemudian tahun ini banyak sekali yang mendapatkan kontrak penjualan, artinya ekspor, karena hasil dari alumni, lalu dia salah satunya kita ikutkan di dalam Trade Expo Indonesia. Nah, hari Senin Pak Hermawan, saya diundang Pak Irwan Hidayat dari Sido Muncul, khusus mengundang untuk ekspor perdana jamu ke Saudi Arabia. Karena hasil promo atau promosi atau eksibisi Pak Irwan pada saat T 2019. Jadi itu yang produk dan pelaku. Kami juga menyambungkan, tadi Pak Hermawan sudah sampaikan, ada ke customer-nya. Dalam hal ini buyer. Dibantu oleh siapa? Perwakilan kita. Ada IDC, termasuk Bapak Ibu Duta Besar yang terhormat di beberapa negara. Karena kita punya perwakilan perdagangan tidak di seluruh negara, tetapi kita juga bekerja sama dengan seluruh perwakilan, menyambungkan. Kita menyediakan informasi, kita mencarikan bayarnya untuk dipertemukan secara virtual dengan eksportir. Dan ini pun banyak sekali kejadian yang terjadi transaksi selama COVID-19 hanya lewat virtual. Kita itu juga lakukan. Jadi informasi juga menjadi salah satu yang sangat penting buat saya, sehingga kita membuat sebuah database untuk mempertemukan buyer dengan eksportirnya secara digital juga. Nah, poin terakhir Pak Hermawan dan juga Bapak Ibu, saya ingin sharing juga, dalam situasi COVID-19 sekarang ini, rasanya kita tidak mungkin lagi menghindari namanya digital. Saya tadi pagi dengan Pak David, dengan Bu Lisa dari Vancouver, sudah bertemu yang ketiga kali, mempertemukan dengan buyer-buyer untuk 2 produk, yaitu food and beverage dan juga healthcare product, untuk masuk diekspor ke kawasan Amerika Utara dan sekitarnya melalui Amazon.com yang difasilitasi oleh Archipelago Store yang dikelola oleh diaspora kita. Jadi kita targetnya ada 20 UKM yang bergerak di bidang food and beverage dan juga healthcare untuk masuk ke dalam marketplace-nya Amazon.com, difasilitasi oleh Archipelago Store. Nah, saya di Jakarta menyiapkan untuk kurasi 20 UKM ini di 2 produk itu, bekerja sama dengan timnya Archipelago dari Pak David yang ada di Jakarta. Jadi itu mungkin cerita-cerita yang di lapangan yang kami lakukan, dan saya sangat bergembira malam ini dari beberapa seri yang juga dilakukan. Ini
saya juga setuju di awal dan juga beberapa narasumber bahwa jangan ada stigma bahwa wah UKM itu kalau ekspor sulit. Itu menurut saya sesuatu yang tidak benar. Kita dari pemerintah bisa memfasilitasi, bisa membantu, bisa memberikan bantuan supaya UKM go global, UKM naik kelas, dan kontribusi UKM dari sisi jumlah tenaga kerja, ekonomi, jelas itu sangat dominan dibandingkan dengan yang non-UKM. Tinggal kontribusi ekspornya dinaikkan dari 14% sekarang menjadi 2-3 kali lipat ke depannya. Itu saja, Pak Hermawan dan Ibu Moderator serta Bapak Ibu semua. Terima kasih. Mudah-mudahan sharing saya bisa menambah manfaat di acara ini. Terima kasih banyak Pak Kasan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kasan, sangat-sangat luar biasa sekali. Terima kasih sudah memfasilitasi 20 UKM di Archipelago Store. Pak Hasan, mohon izinnya boleh minta nomor HP-nya Pak? Silakan Bu. Berapa Pak? 0813 Ya. 15 15. 44 Ya. 92 Ya. 97. 97. Saya ulang ya Pak ya. 0813 15 44 92 97 ya Pak ya. Iya. Ya. Terima kasih banyak Pak Hasan. Selamat malam Ya. Pak. Ya, sama-sama. Saya mohon pamit ya Pak Hermawan. Saya ke acara berikutnya. Terima kasih banyak Bu. Pak. Terima kasih Pak.